Di sebuah kota yang sibuk, tinggallah seorang pedagang garam bernama Pak Dharma. Ia adalah sosok pekerja keras yang membuka tokonya sejak pagi buta demi menghidupi istri dan dua anak lelakinya. Anak sulungnya, Raka, berbeda jauh dengan adiknya, Dito. Raka adalah pemuda pendiam, pemalu, dan sangat berhati-hati dalam berbicara. Sementara itu Dito penuh semangat, ramah, dan bisa akrab dengan siapa saja dalam hitungan menit. Sejak kecil, Raka sudah sering dianggap aneh karena sikapnya yang terlalu diam. Orang-orang di sekitar rumah bahkan sering mengejeknya dengan sebutan anak bodoh atau si lamban. Tak jarang teman-temannya memanfaatkan kepolosan dan kejujurannya. Tapi Raka tidak pernah melawan. Ia hanya menunduk, menahan semua rasa sakit itu dalam diam. Ia merasa dirinya memang tidak seperti orang lain. Pak Dharma, sang ayah, sering dibuat frustrasi oleh sifat Raka. Ia ingin anak sulungnya bisa membantu menjaga toko atau setidaknya belajar berkomunikasi dengan orang-orang. Tapi Raka selalu tampak gugup saat harus berbicara di depan banyak orang. Bukannya memberikan dukungan, Pak Dharma sering memarahinya dengan kata-kata keras, menyebutnya lemah, dan menyamakan Raka dengan beban hidup. Kata-kata itu membekas dalam, lebih dari yang bisa dibayangkan oleh siapapun. Saat remaja, Raka mulai merasa benar-benar tidak berharga. Setiap ujian sekolah menjadi momen menyiksa. Ia tahu jawabannya, tapi ketakutan akan membuat kesalahan membuatnya tak bisa menuliskan apapun. Ia cemas, berkeringat dingin, dan akhirnya nilainya pun selalu rendah. Ia terus menyalahkan dirinya sendiri. Ketika Raka beranjak dewasa, Pak Dharma memintanya untuk membantu di toko. Raka ingin sekali membuat ayahnya bangga, jadi ia mengiyakan. Tapi rasa takutnya tak pernah benar-benar pergi. Setiap kali ada pelanggan yang datang, Raka sering salah hitung, salah ambil barang, atau terlalu lama menjawab. Bukannya membaik, Pak Dharma semakin kesal. Suatu hari saat Pak Dharma harus pergi keluar kota, ia menyerahkan tanggung jawab toko kepada Raka. "Jangan bikin masalah," katanya dingin. Hari itu datanglah 3 orang asing ke toko. Mereka berpakaian rapi dan sopan dan berkata, "Kami dikirim ayahmu untuk mengambil semua garam ke kota. Sudah dijelaskan sebelumnya kan?" Raka terdiam. Ia ragu, ia tidak pernah mendengar soal ini. Tapi kata-kata mereka terdengar begitu yakin. Ia ingin bertanya, tapi lidahnya keluh. "Kalau aku salah, nanti ayahku marah," pikirnya. Akhirnya ia membiarkan mereka mengambil semua karung garam. Sore harinya, Pak Dharma pulang. Wajahnya langsung berubah menjadi merah padam ketika melihat toko kosong. "Kamu bodoh, kamu membiarkan semua itu dicuri. Kamu pikir ini permainan? Pergi dari sini, jangan pernah kembali," teriaknya. Raka terpaku. Ia merasa jiwanya runtuh. Ia keluar dari toko dengan langkah lemas. Ia berjalan tanpa arah, sampai tiba di tepi sungai. Langit sudah mulai gelap. Di benaknya hanya satu pikiran. "Hidupku tidak berarti. Aku hanya beban. Tidak ada yang butuh aku." Tepat saat ia hendak melangkah ke air, sebuah tangan menariknya dengan kuat. Seorang pemuda dengan sorban di kepala berkata dengan panik, "Apa yang kamu lakukan?" "Biarkan aku tidak ada gunanya. Semua orang membenciku," teriak Raka sambil menangis. Pemuda itu duduk di sampingnya dan berkata pelan, "Hidup hanya sekali. Kalau kamu menyerah sekarang, kamu tidak akan pernah tahu seperti apa rasanya bangkit dan membuktikan bahwa mereka salah." Raka mendongak, menatap pemuda itu. "Aku bahkan gak bisa bicara dengan benar. Ayahku malu punya anak seperti aku. Aku nggak bisa sekolah, nggak bisa kerja, aku nggak punya masa depan." Pemuda itu tersenyum. "Kalau kamu benar-benar ingin berubah, ikut aku. Guruku bisa membantumu." Raka awalnya menolak,
Tapi setelah berpikir sejenak, ia akhirnya mengikuti pemuda itu ke sebuah tempat sunyi di pinggiran kota. Sebuah gubuk kecil sederhana di bawah pohon besar. Di sana duduk seorang pria tua berpakaian putih, wajahnya tenang, matanya tertutup dalam meditasi. Begitu pria tua itu membuka mata, Raka langsung menangis. Ia mencurahkan semua isi hatinya, seluruh luka batin yang selama ini ia pendam sendiri. Sang guru mendengarkan dalam diam, lalu berkata, "Aku bisa membantumu, tapi kamu harus ikuti semua tugasku selama 3 hari. Hanya 3 hari." Raka mengangguk. Ini harapan terakhirnya. Keesokan harinya di hari pertama langit mendung, seperti perasaan Raka yang masih berat. Ia duduk bersila di depan sang guru, wajahnya tampak cemas. Sang guru hanya berkata dengan tenang, "Hari ini tugasmu sederhana, temui 10 orang asing, ajak bicara, dengarkan kisah mereka, lalu catat semuanya." Raka menelan ludah. "Ngobrol dengan orang asing?" gumamnya. Ia bahkan sering gugup hanya untuk memesan makanan di warung. Tapi ia ingat, ini satu-satunya kesempatan untuk berubah. Maka ia pun berdiri dan memulai langkahnya. Ia pergi ke pasar tradisional. Ramai dan hiruk-pikuk. Pedagang berteriak, ibu-ibu menawar, anak-anak berlarian. Jantungnya berdegup kencang. Ia mencoba menyapa seorang tukang gorengan. "Pak, maaf, boleh ngobrol sebentar?" Tukang itu menatapnya curiga. "Ngapain?" "Cuman mau tanya-tanya soal hidup Bapak," jawab Raka lirih. Tukang itu tertawa kecil. "Waduh, hidup saya berat, Nak. Tapi bolehlah, asal beli gorengan dulu." Dan mulailah percakapan pertamanya. Seiring waktu berjalan, Raka memberanikan diri mendekati penarik becak, penjual sayur, satpam minimarket, hingga seorang nenek penjual kue. Ada yang ramah, ada yang jutek, ada juga yang cuek dan langsung menolak. Tapi Raka terus mencoba. Ia mencatat kisah mereka di buku kecil, tentang anak yang sakit, tentang mimpi masa muda, tentang hidup yang tak sesuai harapan. Menjelang sore, ia duduk di bangku taman dengan napas terengah. Tangannya kotor, bajunya sedikit berdebu, tapi hatinya hangat. Untuk pertama kalinya dalam hidup, ia merasa berani. Saat kembali ke gubuk kecil, ia berkata, "Aku berhasil. 10 orang. Nggak semua ramah, tapi aku tetap coba." Sang guru tersenyum. "Bagus. Kamu sedang membongkar tembok ketakutanmu sendiri." Keesokan harinya di hari kedua, saat mentari baru muncul di ufuk timur, Raka sudah gelisah di dalami gubuk kecil. Sang guru datang sambil membawa sumber air. "Hari ini tugasmu mengajar 10 anak kecil tentang pentingnya air," kata sang guru sambil menyodorkan ember. Raka melotot. "Loh, saya ngajar?" "Iya, mereka tidak tahu kamu merasa kurang pintar. Yang penting kamu berbagi apa yang kamu tahu." Dengan perasaan campur aduk, Raka dibawa ke sebuah madrasah kecil di kampung sebelah. Anak-anak itu duduk di bangku panjang dari kayu. Wajah mereka polos dan penuh rasa ingin tahu. Raka berdiri di depan mereka. Keringat mulai mengalir di pelipisnya. Tangannya gemetar. Ia menggenggam ember air erat-erat, seolah ember itu bisa menyelamatkannya dari ketakutan. "Hai adik-adik," sapanya pelan. "Hai," jawab anak-anak berseru-seru. Ada yang tertawa, ada yang menyender ke temannya. "Air itu penting banget," lanjut Raka dengan suara kaku. "Tanpa air, kita nggak bisa hidup." Ia berhenti sejenak. Anak-anak memperhatikannya. Air buat minum, buat mandi, buat cuci baju, masak, siram tanaman. Kalau nggak ada air, semuanya jadi kotor dan berantakan. Anak-anak mulai mengangguk. Beberapa mulai bertanya, "Kalau airnya keruh, gimana Kak? Kalau hujan deras, itu air juga bagus ya Kak?" Pertanyaan-pertanyaan itu membuat Raka merasa dihargai. Ia menjawab sebisanya dan melihat senyum anak-anak tumbuh satu persatu. Saat pelajaran selesai,
Seorang anak kecil berkata, "Terima kasih Kak Raka." Hati Raka meleleh. Ia kembali ke gubuk kecil dengan mata berkaca-kaca. Tadi aku takut banget, tapi mereka dengerin aku. Aku bahkan nggak sadar tadi aku ngomong cukup banyak. Sang guru menepuk pundaknya. Itulah keberanian, Nak. Bukan tanpa takut, tapi tetap melangkah meski takut. Hari ketiga, hari yang paling menakutkan. Bahkan saat harus bicara dengan orang asing, Raka tidak setakut ini. Ia duduk lama di pelataran gubuk kecil, pandangannya kosong menatap tanah. Sang guru datang dan hanya berkata satu kalimat, "Hari ini, kamu harus pulang. Temui ayahmu, minta maaf. Bukan karena kamu salah, tapi karena kamu ingin melepaskan bebanmu. Dia nggak akan maafin aku." Bisik Raka pelan. "Coba dulu," jawab sang guru. Raka pulang dengan langkah berat. Rumah itu masih sama. Toko itu masih berdiri, tapi kali ini dengan pintu tertutup. Ia berdiri di depan pintu cukup lama, mengatur napas, mencoba menenangkan jantungnya yang berdegup kencang. Ia mengetuk pintu. Pak Dharma membuka. Wajahnya kaget melihat Raka. Matanya tajam, tapi tubuhnya lelah. "Ngapain kamu di sini?" tanyanya datar. "Ayah, aku minta maaf. Aku tahu aku udah bikin kesalahan besar. Tapi, aku lagi belajar untuk jadi lebih baik. Aku cuma minta satu kesempatan." Pak Dharma menatapnya lama. Lalu ia menunduk. "Masuklah," katanya pelan. Raka tak kuasa menahan tangis. Ia bersujud dan memeluk kaki ayahnya. "Terima kasih ayah. Hari itu bukan hanya soal maaf, tapi tentang keberanian untuk menghadapi luka paling dalam." Hari itu menjadi titik balik hidup Raka. Saat ia kembali ke guru, ia bertanya, "Apa rahasia kesuksesan itu?" Sang guru tersenyum dan berkata, "Musuhmu yang terbesar bukanlah rasa malumu, tapi rasa takutmu. Dunia akan memperlakukanmu seperti caramu memperlakukan dirimu sendiri. Bahkan jika kamu merasa lemah, berjalanlah dengan kepala tegak, dan kamu akan lihat, dunia akan mulai menghargaimu." Tahun demi tahun berlalu, Raka perlahan membangun kepercayaan dirinya. Ia mengambil alih toko ayahnya, mengubahnya menjadi usaha yang berkembang. Ia mulai berbicara di hadapan umum, membantu pemuda lain yang juga mengalami ketidakpercayaan diri seperti dirinya dulu. Ia menjadi pengusaha yang dihormati. Tapi lebih dari itu, ia menjadi panutan, bukti hidup bahwa kepercayaan diri bukan bawaan lahir, tapi sesuatu yang dibangun sedikit demi sedikit. Raka pernah berpikir dirinya ditakdirkan gagal. Tapi dengan keberanian untuk menghadapi ketakutannya sendiri, ia menemukan sesuatu yang jauh lebih kuat daripada apapun. Keyakinan pada dirinya sendiri. Karena sesungguhnya, kepercayaan diri tumbuh ketika kita berani keluar dari zona nyaman. Dunia melihat kita seperti cara kita melihat diri sendiri. Percayalah, ambil langkah kecil, dan kekuatan yang kamu cari akan kamu temukan di dalam dirimu sendiri.